Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua tetap di dalam anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh yang indah ini kita mengkaji bersama dengan judul apakah Allah tak ada di dunia ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Mayoritas kita manusia selama ini memahami bahwa perjalanan manusia di dunia ini, manusia mayoritas tidak bertuhan. Karena di dalam hati manusia, karena di dalam hati kita semua selama ini Allahnya gaib, Allahnya tak ada. Adanya Allah hanyalah nanti ketika kenikmatan yang teragung di surga nanti kita sama-sama menyaksikan wajhullah di surga nanti. Jadi perjalanan untuk kembali bertemu dengan wajhullah itu lewat kehidupan dunia ini. Kemudian berjalan lewat kematian. Kemudian berjalan lewat alam kubur. Kemudian lewat siksa kubur. Kemudian lewat hari kiamat. Kemudian lewat hari kebangkitan. Kemudian lewat hari akhirat. Kemudian lewat hari pembalasan atau alam hisab, alam perhitungan. Berjalan lewat siratal mustaqim. Jalan menuju Allah melewati neraka. Jalan menuju Allah melewati surga. Dan endingnya ketemu Allah dan ketemu wajhullah nanti ada di dalam surga. Inilah pemahaman kita semua selama ini. Berarti di dunia ini tidak ada Tuhan. Berarti kita secara tidak sadar menyangka di dunia ini Allahnya tidak ada.
Allahnya gaib, Allahnya Adam, Allahnya tak jelas. Karena pemahaman kita ketemu Allah nanti, karena pemahaman kita bertemu wajahullah nanti hanyalah di dalam surga nanti. Berarti Allahnya tak ada di hati kita. Berarti Allahnya tak ada di dunia ini. Yang ada, yang wujud, yang hidup, yang nyata, yang jelas, yang berkuasa atas diri kita sendiri di hati kita selama ini hanyalah diri manusia kita sendiri. Itulah hawa nafsu itu. Selama ini kita mengesahkan hawa nafsu kita sendiri, tapi tidak kita sadari. Misalkan atau logikanya begini. Ketika kita melihat segala sesuatu yang ada di depan kita, yang ada di belakang kita, yang ada di samping kita, yang ada di atas dan bawah kita, samping kiri kanan kita, selama ini esanya hanya kepada hawa nafsu kita sendiri. Maknanya kitalah yang merasa tahu. Kitalah yang merasa basiron, yakni kitalah yang merasa mengetahui segala sesuatu apa yang di hadapan kita, apa yang ada di belakang kita, apa yang ada di samping kiri dan samping kanan kita, apa yang ada di atas dan bawah kita, semuanya seolah-olah hanya kitalah yang tahu. Dengan mata zahir ini, kita melihat di depan kita ada apa saja kita tahu. Kita melihat menoleh ke belakang kita ada apa saja kita tahu. Kita menoleh ke samping kanan ada apa saja di sana kita tahu. Kita menoleh ke samping kiri, di sana ada apa saja kita yang tahu. Kita menoleh ke atas, di atas kita ada apa saja kita yang paling tahu. Kita menoleh ke bawah, ada apa di bawah kita, kitalah yang paling tahu. Itulah makna selama ini yang kita pertuhankan, yang kita esakan di hati kita hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Hanyalah diri pribadi kita sendiri yang merasa bisa mengetahui dan menguasai semua itu. Inilah bukti bahwa selama ini kita belum bertuhan. Dan kita tidak bertuhan selama ini. Selama Allahnya tak wujud bagi kita di hati kita. Selama Allahnya tak hidup di hati kita. Selamanya Allah tak berkuasa di hati kita. Dan selama Allah gaib dan tiada atas diri kita. Kecuali diri kita sendiri di hati kita yang ada. Maka kita selama ini tak pernah bertuhankan Allah. Karena kitalah yang jadi Tuhan selama ini. Bukan Allah yang kita pertuhankan selama ini. Itu kan hanya komitmen palsu kita. Itu kan hanya komitmen dusta kita.
Selama ini kita hanya berkomitmen dan komitmen saja di hati. Hanya teori-teori saja yang kita imani dan yang kita akidai. Percaya kita hanya percaya di dalam mulut saja. Akan tetapi hati kita dusta akan apa yang kita kerjakan. Akan apa yang kita imani. Akan apa yang kita akidai, akan siapa yang kita tuhankan selama ini. Semua hanya pengakuan dusta saja. Semua hanyalah pengakuan palsu saja. Yang mana aplikasi di dalam hati kita selama ini tidak sama dengan apa yang kita gembar-gemborkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilustrasinya, logikanya. Bila tak ada Allah di hati kita, bila Allah adanya hanya nanti, yang kita saksikan hanya nanti di surga, yakni menyaksikan wajah Allah adanya hanya di surga, di dunia ini tak ada. Lalu buat apa kita selama ini beragama dan bertuhan? Maka pasti beragama dan bertuhannya bukan kepada Allah. Akan tetapi beragama dan bertuhannya hanyalah ala hawa nafsu saja. Jadi agama dan bertuhannya kita selama ini versi hawa nafsu, bukan versinya Allah menurut di dalam Al-Quran. Kita selama ini membaca Al-Quran hanyalah membaca-baca saja. Sebatas menghafal saja, sebatas hafid saja, akan tetapi kita durhaka di dalamnya. Maknanya kita tidak menjalankan isi yang dimaksud di dalam Al-Quran itu. Karena Al-Quran selama ini hanyalah hiasan-hiasan saja. Ibadah-ibadah kita hanyalah hiasan-hiasan saja. Solat-solat kita hanyalah hiasan-hiasan dunia saja. Puasa-puasa kita hanyalah hiasan-hiasan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Karena bagaimana mungkin kita bisa melakukan seluruh ibadah dan seluruh solat-solat yang kita lakukan bila Allahnya tak ada bagi kita. Bila Allahnya goib bagi kita, maka sebagai Raja, maka sebagai Tuhan yang wujud di hati kita, itulah yang kita tuhankan selama ini. Dan dialah yang makan semua apapun yang kita kerjakan. Dan hawa nafsu itulah yang menikmati solat-solat yang kita lakukan. Hawa nafsu itulah yang menikmati ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Dan hawa nafsu itulah selama ini yang menikmati dan yang membakar puasa-puasa kita. Kenapa kok bisa demikian? Karena yang jadi Tuhan di dalam dada kita, yang wujud, yang hidup, yang nampak, yang jelas kewujudannya, yang jelas kehidupannya, yang jelas kekuasaannya di dalam hati kita selama ini hanyalah diri kita sendiri daripada Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita menilai hawa nafsu hanya secara badaniah saja. Kita menilai hawa nafsu hanya laku-lakunya syariat saja. Kita menilai hawa nafsu hanya dari raga laku dari raga-raga kita saja. Jadi selama ini kita hanya menilai badan-badan kita dan badan-badan manusia yang ada di luar diri kita saja. Bila badan manusia itu rajin ke masjid, bila badan manusia itu rajin sholat kelihatannya, bila kita melihat badan-badan diri kita atau badan orang lain rajin berpuasa, rajin berzikiran, rajin bersalawatan, rajin sholat duha, rajin sholat tahajud, dan sebagainya, maka kita menilai bahwa badan-badan itu sudah berlaku di dalam ketaatan. Jadi penilaian kita selama ini kalau ada orang yang beribadah menurut jasmania, maka kita sudah menyangka di dalam hati kita itulah ahli ketaatan, ahli ibadah. Sedangkan yang kita nilai sebagai hawa nafsu adalah ketika kita memandang, ketika kita melihat bila ada badan-badan itu yang berlaku menyimpang dari perintah-perintah agama. Contoh tidak sholat, contoh tidak puasa, contoh tidak zikiran, contoh suka mabuk-mabukan, contoh suka judi, contoh suka mencuri, contoh suka korupsi, contoh suka mengembangkan uang riba dan sebagainya. Maka semua itu kita nilai sebagai hawa nafsu. Jadi badan-badan yang ada di jalur kemaksiatan itulah yang kita nilai selama ini sebagai hawa nafsu. Sementara yang di golongan orang-orang yang taat beribadah tidak kita nilai sebagai hawa nafsu. Ini versi baik dan buruk. Ini versi taat dan maksiat secara kemanusiaannya. Jadi manusia kita selama ini hanyalah memandang badan-badan saja sebagai nilai ibadah atau maksiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi nilai di sisi Allah itu yang sesuai Al-Quranul Karim, sesuai Al-Quran, Allah tidak memandang wajah dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu dan amalmu. Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu. Allah tidak memandang sanad-sanad kemuliaanmu di hatimu. Allah hanya memandang hatimu. Siapa yang wujud di dalamnya, siapa yang hidup di dalamnya, siapa yang berkuasa di dalamnya. Bila yang hidup, yang wujud, yang berkuasa di dalamnya masih diri manusia kita, berarti seluruh apa yang kita lakukan, baik itu kelihatannya taat dan kelihatannya maksiat, itu sama-sama perbuatan maksiat.
di sisi Allah. Sama-sama hawa nafsu, baik itu laku taat ataupun laku maksiat, sama-sama dikerjakan, dilakukan oleh hawa nafsu manusia kita sendiri di hati kita. Karena yang wujud bukan Allah. Otomatis yang dipertuhankan di dalam hati kita bukan Allah, tapi diri kita sendiri sebagai penguasa, sebagai pelaku apapun yang kita kerjakan selama ini. Itulah fahsya wal munkar. Itulah hawa nafsu kita sendiri. Karena kita selama ini mempertuhankan diri kita sendiri, mewujudkan diri kita sendiri, menghidupkan diri kita sendiri, mengkuasakan diri kita sendiri di hati kita daripada Allah. Jadi semuanya masuk di dalam hawa nafsu. Karena Allahnya masih gaib, karena Allahnya masih tiada. Bagaimana mungkin kita bisa mempersembahkan seluruh amalan-amalan kita kepada yang tak ada? Bagaimana mungkin kita bisa mempersembahkan kembali amal ibadah kita kepada yang gaib? Ya tak mungkin. Pasti yang wujud ini yang ngaku-ngaku sebagai pelakunya. Inilah bukti bahwa apa yang kita kerjakan selama ini diterima, dipersembahkan kepada hawa nafsu kita sendiri sebagai pemuas kesenangan hawa nafsu itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini akan kami kutipkan dari surat Al-Jasiyah ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min waraihim jahannam wa la yughni anhum ma kasabu syai'an wa la mattakhadhu min dunillahi awliya walahum azabun azim. Yang artinya di hadapan mereka neraka jahanam dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan. Dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah. Dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Sadaqallahul azim. Inilah buktinya, maka ketika hawa nafsu ini berkuasa atas jiwa, atas nyawa, atas hati, atas roh kita yang selama ini kita akui semua milik hawa nafsu kita sendiri, maka itulah hakikat jahanam itu di sisi Allah. Kalau jahanam di sisi manusia kan besok. Karena Allahnya gaib, ya semua perjalanan itu ya gaib adanya. Tak ada adanya. Dan ketika kita tenggelam
di dalam jahannamnya hawa nafsu kita sendiri yang merasa mentuhani kehidupan dan badan ini, yang merasa mentuhani amal-amal yang kita lakukan, maka tak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan, maka tak akan ada gunanya sedikit pun. Dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung. Jadi tak akan bermanfaat apa yang kita jadikan pelindung-pelindung. Hawa nafsu kita jadikan pelindung kita sendiri. Amal-amal ibadah kita jadikan pelindung-pelindung perhiasan diri kita sendiri. Solat-solat kita yang kita kerjakan sejak akil balik hingga setua ini tidak bermanfaat sebagai pelindung-pelindung kita. Ibadah-ibadah yang selama ini kerjakan sejak akil balik hingga setua ini tak akan mampu melindungi diri kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, amal apapun yang kita kerjakan, semua itu adalah pelindung-pelindungnya hawa nafsu. Maka dari itu tak akan ada gunanya semua pelindung-pelindung itu selain Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, pasti Allahnya gaib. Maka bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Allah yang tak ada bagi kita? Bagaimana mungkin kita berlindung kepada Allah yang tak jelas bagi kita? Bagaimana mungkin kita berlindung kepada Allah yang gaib bagi kita? Ya semuanya muhal. Maka hawa nafsu kita sendirilah di hati kita inilah yang kita buat sebagai pelindung-pelindung, sebagai perhiasan-perhiasan, sebagai kebanggaan-kebanggaan, sebagai kemuliaan-kemuliaan diri kita sendiri selama ini. Dan kita dan mereka semua bila sudah melakukan hal yang seperti ini, berarti selama ini kita syirik, kita ingkar, kita kufur, kita selalu mensekutukan Allah dengan diri kita sejak akil balik hingga kini. Maka ancaman Allah dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi ayat di dalam surat Al-Jasiyah yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberi petunjuk selain Allah?
Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi pelajaran itu adalah diri kita sendiri. Sadaqallahul azim. Jadi dari ayat Allah ini adalah kita belajar mengkaji diri kita sendiri. Kita belajar menilai diri kita sendiri. Tak usah kita menilai orang lain. Tak usah kita melihat orang lain. Kita wajib menilai, melihat masuk ke dalam diri kita sendiri. Apakah sudah benar imanku? Siapa yang wujud, siapa yang nyata di hatiku? Bila masih diriku yang ada, bila masih diriku yang wujud, bila masih diriku yang berkuasa, bila masih diriku yang berasa berkehendak dan daya upaya di dalam hatiku, maka inilah tanda bukti bahwa kita selama ini belum dikatakan bertuhan. Jadi tanpa bertuhankan Allah di hati kita, jadi bila di dalam hati kita hanya ada hawa nafsu, maka semua apa yang kita amalkan dan yang kita aktivitaskan selama ini di dalam kehidupan beragama dan bertuhan, semuanya sia-sia belaka. Hanya capek doang. Bahkan itu akan menambah membakar hati kita. Membakar hawa nafsu kita sendiri. Membuat hijab-hijab yang tebal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bukti bahwa kita selama ini, hawa nafsu kita ini selama ini ngaku-ngaku jadi Tuhan. Tapi tak sadar ngaku-ngaku jadi Allah. Tapi rasa sadar ngaku-ngaku jadi Allah. Tapi tidak kita sadari ngaku-ngaku jadi Gusti. Tapi tak kita sadari hawa nafsu kita selama ini ngaku-ngaku jadi Sang Hyang Widi. Tapi kita selama ini tak menyadarinya. Karena kita selama ini tak pernah membaca kitab diri kita sendiri. Sehingga kita banyak keluar dan keluar diri kita untuk tampil sebagai raja buat diri kita sendiri. Sehingga butalah, sehingga gelaplah gua Hira yang ada di hati ini dari Tuhannya. Yang ada hanyalah kerajaan iblis dan setan belaka di dalam hati kita selama ini. Maka untuk kita kembali kepada Allah, maka bukalah tutupnya hati ini. Maka singkaplah tutupnya hawa nafsu ini. Yakni ya hawa nafsu diri Abdul Halimnya inilah tutupnya yang selama ini menutup Tuhannya dengan diri Abdul Halimnya di hati kita. Berarti selama ini yang jadi Tuhan bukan Allah, tapi hawa nafsu kita lah yang selama ini menjadi Tuhan atas seluruh apa yang dipergelarkan atas diri badan kita selama ini. Alhamdulillah, itulah kenyataan diri kita sendiri. Kita baca pelan-pelan kitab diri kita ini. Bagaimana di dalamnya kita, apapun yang kita lakukan di dalamnya, bila semua itu masih rojiun, masih bersandar, masih pulang kepada kekuasaan
hawa nafsu kita sendiri, berarti kita selama ini belum bertuhan. Maka bergegas-gegaslah untuk meraihnya. Meraih di dalam bertuhan itu, bertuhankan kepada Allah. Maka bergegas-gegaslah untuk hijrah. Maknanya hijrah, kita mengaplikasikan apa yang sudah dipaparkan di channel Uripi Allah ini. Diaplikasikan, dilatih kezuhudan, dilatih kekhulwatan, dilatih ketajalan kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Dilatih dan dilatih. Karena jangan sampai kedahuluan syakaratul maut. Bila kita hanya berlatih-latih saja tanpa ada hasil dan keberhasilan, bila ketemu dengan syakaratul maut, hari pembalasan dan hari perhitungan, yakni datangnya syakaratul maut, semua apa yang kita lakukan ya percuma saja. Karena kita diazab dan disiksa di dalam syakaratul maut itu sendiri atas ulah diri kita sendiri yang selama ini selalu zalamtu nafsi, selalu menganiaya diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian ini membawa manfaat terutama untuk diri saya dan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita mengumandangkan salawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.